Majelis Rakyat Papua memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua yang dilandasi dengan proteksi dan penghormatan terhadap adat, budaya, seni, pemberdayaan, religi, perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001, Junto RI Nomor 35 Tahun 2008. Majelis Rakyat Papua menyadari di tanah Papua ini ada sebuah masalah besar yang harus dihadapi oleh orang asli Papua, yakni bahaya minuman keras dan obat-obatan terlarang, termasuk narkoba. Hal tersebut dikatakan oleh Markus Kajoy Esos selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Pokja Agama Majelis Rakyat Papua di Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu dalam pelaksanaan rapat koordinasi dengan tema pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang lainnya pasca PON ke-20 Papua 2021 dan Kamtibmas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultur orang asli Papua yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 dan yang mengalami perubahan kedua, telah mengamanatkan MRP untuk melakukan satu tugas, fungsi, dan kewenangan untuk memastikan bahwa orang asli Papua hidupnya terjaga dengan baik atau yang biasa disebut hak-hak dasar orang asli Papua harus terlindungi. Markus Kajoy menegaskan, sebenarnya tugas kami MRP memiliki makna yang juga terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945, bahwa negara wajib melindungi segenap warga negara dan segenap tumpah darah. Itu tanggung jawab kami semua, termasuk Majelis Rakyat Papua, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua warga negara merasa aman dan terlindungi, khususnya bagi masyarakat di Papua, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otsus untuk orang asli Papua, sehingga bisa terlindungi dan berdaya. Selamat siang dan selamat sore. Hingga saat ini, terima kasih Tuhan atas kelimpahan kemurahan para pembicara teristimewa tim dari MRP yang datang dapat memberikan pencerahan, juga Bapak Bupati dan kami semua dapat berbawan hati satu sama lain untuk kepentingan kita bersama di Kota Merauke ini. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati anggota Majelis Rakyat Papua yang mulia Bapak Dr. Tony Wanggai, yang mulia Bapak Dr. John Wong, organisasi solidaritas anti minuman beralkohol dan narkotika serta obat-obat terlarang untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program. Ini keputusan ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2021. Kegiatan rapat koordinasi yang mengambil tema pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang lainnya pasca PON 20 Papua 2021 dan Kamtibmas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 dihadiri oleh segenap stakeholder dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Merauke, Kementerian Agama,
FKUB, serta organisasi kepemudaan masyarakat dan perempuan. Kegiatan dimoderatori oleh Bapak Tony Wanggai. Sekaligus mewakili Bapak Bupati Kabupaten Merauke. Yang kami hormati dan kasih Bapak Rektor Universitas Musamus Merauke. Yang kami hormati dan kasih dan mulia Bapak Markus Kayoi dan Bapak Dr. Haji Tony Wanggai dari MRP Provinsi Papua, secara khusus adalah dari kelompok kerja agama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Merauke, yang kami hormati Kapolres Merauke, yang kami hormati Dandim 1707 Merauke, yang kami hormati dan kasihi Ketua FKUB dan seluruh anggota FKUB Kabupaten Merauke, dan Bapak Ibu undangan serta wartawan yang hadir dalam acara di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita terus diberikan kekuatan, kesehatan yang baik sehingga kita dapat bekerja untuk membangun negeri ini. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan mewakili pemerintah Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke mulai tahun 2019 masuk tahun 2020 sampai 2021 ada sekian banyak kegiatan yang kita laksanakan, bahkan kita lakukan, dan itu membuktikan sukses. Yang pertama, COVID-19 melanda kita Kabupaten Merauke. Semua dengan kebersamaan, kekompakan, semua ini kita bisa lalui dengan baik. Selesai COVID, kita masuk lagi untuk bagaimana pelaksanaan PON 20 tahun 2020 yang harusnya dilaksanakan tahun 2020, tapi terhalang. Masuknya tahun 2021 kita dapat laksanakan juga dengan sukses. Ini membuktikan bahwa orang Merauke benar-benar ini kompak. Dan kita tidak hanya kompak saja, tapi kebersamaan ini kita selalu menjaga. Karena moto kita adalah Isat Tobikai, Isat Tokai, satu hati, satu tujuan. Karena kita punya hati yang sama, kita punya tujuan yang sama, sehingga kegiatan yang kita laksanakan di Kabupaten Merauke kita dapat laksanakan dengan baik dan sukses. Yang berikut, kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, benar-benar adalah kegiatan yang nanti kita akan sebentar diskusi bersama. Kita bisa saling bertukar pikiran, kita akan memberikan masukan, saran, dan yang terakhir komitmen kita apa? Komitmen kita untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Karena hal yang mendasari adalah bagaimana daerah ini bisa aman, tertib, damai, dan aman.
yang tidak bisa membuat kita aman adalah miras. Pasti Bapak dan Ibu bisa memikirkan kembali bahwa akibat dari miras ini banyak terjadi hal-hal yang tidak bisa kita inginkan. Oleh sebab itu nanti sebentar diskusi ini kita akan bicara secara bersama-sama. Seperti tadi saya sampaikan bahwa nanti komitmen kita terakhirnya apa, supaya daerah ini kita bisa jaga. Hal yang berikut yang nanti kita laksanakan adalah ini regulasi, aturan. Karena pada saat kita lakukan penindakan, berarti aturan itu berbicara. Kita harus hati-hati dalam melakukan penindakan ini. Oleh sebab itu, kalau kita Kabupaten Merauke ada perdanya, peraturan daerah terkait dengan miras ini. Perlu saya juga sampaikan bahwa miras yang ada di Kabupaten Merauke ini yang punya perizinan itu sebanyak 23. Ini semua adalah kembali kepada kewenangan kepala daerah. Bupati punya kewenangan untuk tempat-tempat penjualan miras ini, sehingga kewenangan dari Pak Bupati ini bisa melakukan perintah yang nanti akan melibatkan pertama Satpol PP, TNI Polri, bahkan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada. Sehingga pertemuan hari ini kelihatannya kita sudah lengkap semua. Nanti kita juga akan mendengar dari tokoh-tokoh agama yang ada, tokoh masyarakat. Mari kita sama-sama duduk, kita bicarakan sehingga satu saja, kita punya daerah, kita punya kabupaten yang bisa aman. Kalau aman kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas apa saja. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar dalam memberikan sambutan ini. Saya lebih fokus sebentar nanti dalam diskusi kita ini, lebih banyak hal yang nanti kita akan bicarakan. Dan ini menjadi satu rekomendasi yang bukan rekomendasi yang hanya di atas kertas saja, tapi rekomendasi yang harus ada tindak lanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, atas nama pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan terima kasih untuk Majelis Rakyat Papua yang sudah datang dan bisa memberikan pencerahan kepada kami, karena dalam waktu dekat, tidak terlalu lama, kita akan memasuki hari yang baik, hari yang penuh dengan kasih dan sukacita untuk kita semua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih. Baik, pada kesempatan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Merauke, dengan seizin Tuhan dengan berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin leluhur di tanah ini, secara resmi saya membuka acara rapat koordinasi kelompok kerja agama Majelis Rakyat Papua di Kabupaten Merauke. Pada hari ini secara resmi saya buka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Oke, beserta Polres, Dandim, FKUB dan seluruh tokoh-tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten di Kabupaten Merauke ini dengan keadaan selamat dan penuh keberkahan. Dan juga Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon maaf dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke, berhubung ada perjalanan dinas ke distrik dan harus dilaksanakan oleh beliau sendiri. Dan Kepala Kantor Agama dan dari Kapolres dan Dandim, serta para penggerak
Karena kita itu hanya dua hal besar yang bisa diperintahkan oleh Tuhan menurut versi masing-masing agama. Ada larangan dan ada perintah. Ketika kita melakukan perintahnya dengan baik, pasti selamat. Tetapi ketika perintah ini tidak dilakukan, tapi lebih banyak melakukan yang dilarang, maka pasti dampaknya tadi. Ada yang tidur di pari, dalam rumah, tapi dia lebih suka tidur di pari. Karena dia melakukan yang dilarang. Mana resiko yang dilarang itu pasti. Karena Tuhan sudah mengamalkan itu. Tapi rupanya kitab ini kurang dibaca. Kitab ini sudah digantikan dengan HP ya. HP, jadi HP ini mendominasi. Jadi kitab itu sudah jarang dibaca oleh anak-anak kita. Lebih banyak mereka gunakan HP itu untuk ya komunikasi macam-macam ya, daripada kitab yang sebenarnya untuk agama seluruhnya. Sudah ada jalan dinas, sambil maupun ke Palikan Hukum. Palikan juga lagi kegiatan di Swiss Bell. Palikan program saya, dan saya yang datang. Saya salah satu dosen di Universitas Musamus, dosen hukum, dan saya juga ketua Pusat Kajian dan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Musamus yang baru berdiri beberapa hari yang lalu. Baik, sebenarnya banyak hal yang saya mau sampaikan terkait Perda Miras ini. Kebetulan tadi malam saya pulang kerja lembur, saya juga dicegat di jalan. Serius nih Pak. Nah, jadi ini keresahan juga sih sebenarnya buat saya. Banyak hal yang saya mau bicara soal data, tapi senior saya Pak Kasat sudah banyak menyampaikan soal data. Lagi juga kalau saya yang sampaikan pasti banyak biru karena tidak akurat. Dan berikut mungkin saya akan secara umum saja apa sih yang penting mengenai miras ini, terus bagaimana upaya penanggulangannya. Nah, sebelumnya saya tidak mau terkesan saya memang kuliahi bapak-bapak karena saya masih muda sekali. Takutnya ketika saya berbicara, yang pertama ada tiga hal penting sebenarnya yang berpengaruh secara dalam dunia hukum, bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi faktor penegakan hukum sebenarnya. Yang pertama adalah substansi terkait kita punya peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai kepada peraturan daerah. Yang kedua adalah struktur. Nah, ini mengenai orang-orang yang ada di dalam yang menjalankan aturan itu. Dan yang ketiga mengenai kultur. Ini mengenai kita punya kebiasaan. Bagaimana kita menjalankan aturan itu. Secara substansi, saya pikir ini sudah jadi wewenang dan tanggung jawab kita memang, terutama para pembuat kebijakan di daerah. Nah, ini dalam upaya penanggulangannya ini disebut upaya preemptif. Artinya kita sudah mulai menutup peluang dengan peraturan daerah agar potensi kriminal yang timbul di Merauke akibat minuman keras ini bisa kita kasih batasan sampai di situ. Nah, kemudian ada upaya represif. Saya pikir ini lebih akan ada di saya punya abang-abang dari TNI Polri untuk melakukan upaya penindakan. Kemudian dari segi kultur ini yang menjadi masalah sangat besar, apalagi kami dengan budaya timur. Nah, seperti tadi Bapak-bapak sudah sampaikan bahwa minuman lokal ini sudah menjadi minuman adat, jadi agak susah. Artinya begini, secara akademis kita bisa melihat bahwa jangan sampai kehadiran aturan dapat mengubah kultur kita. Itu catatannya. Boleh, tetapi jangan sampai mengubah kultur, ya. Jadi mungkin tadi seperti Bapak bilang bahwa kita mulai bisa bertahap. Yang berlevel dulu nih. Setelah itu kita pikirkan bagaimana caranya untuk yang lokal. Dari malam ketika saya pulang, saya dipalak itu saya tidak tahu ini minuman toko atau minuman lokal yang diminum. Nah, seperti tadi abang saya bilang, mau minuman toko, minuman lokal tetap mabuk. Nah, seperti itu. Ya. Dari materi yang sudah disampaikan dari beberapa narasumber yang ada di depan, tentu juga ada regulasi edaran yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Ada Pergub, kemudian dari MRP juga ada, kemudian peraturan gubernur juga ada.
Ini ada dua regulasi yang dikeluarkan oleh dua institusi. Saya lihat semangatnya sama. Jadi seperti tidak hanya ada di Merauke, dan di provinsi juga ada, di NRP juga ada. Semangatnya sama dalam rangka penetapan dan pengawasan. Oke, terima kasih. Saya pernah baca satu aturan Menteri Perdagangan tentang minuman keras nomor 25 tahun 2019, perubahan dari aturan ke-6 tahun 2020 nomor 14 tentang minuman keras. Dari poin 1 sampai poin terakhir saya baca. Tidak ada sanksi tentang minuman keras, rata-rata tentang perdagangan. Tadi tidak dibicarakan secara resmi di forum ini, tapi bisik-bisik antara Dr. Tony sama Pak Astiga bahwa dalam Perda nomor 8 tahun 2018 itu tentang minuman keras ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika masyarakat itu melanggar meminum minuman keras dan sebagainya. Saya sangat berharap di forum ini bahwa ada kerjasama antara pihak pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk sosialisasi, memberikan sosialisasi tentang sanksi-sanksi ini kepada masyarakat. Karena apa? Tadi dibilang tentang kultur kebiasaan dari terus tadi juga yang disampaikan oleh Bapak dari Kesmolpol bahwa kita juga tidak bisa menyampaikan tentang minuman keras ini. Maaf, karena ini keterkaitan dengan adat dan sebagainya. Saya berharap bahwa ada satu aturan yang dibuat, satu aturan atau regulasi yang dibuat bahwa ketika ada upacara adat atau acara adat apapun, itu minuman yang dipakai, itu minuman yang resmi. Karena Milo ini, kita tidak mematikan usaha kecil, dari usaha kecil, dari pedagang kecil, tapi usaha kecil ini juga membunuh masyarakat kecil. Ya, dan ini juga membunuh masyarakat kecil. Jadi saya sangat berharap bahwa Bapak yang mewakili Bapak Bupati di sini, tolong sekali bekerja sama dengan maksudnya sosialisasi, memberikan sosialisasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi masalah ini kepada masyarakat. Itu saja sih saya pikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Morning dengan Pak Kapolres itu dia berjalan begitu saja. Mendekati PON terjadi perang suku karena Milo juga di jalan Sesake itu juga terjadi. Tapi saya sebagai pemilik negeri ini ada satu filosofi mengatakan bahwa di mana bumi ku pijak di situ langit ku junjung. Dari adat mari tidak mendidik kami untuk menjual miras. Anda datang di tempat ini, lembaga masyarakat adat Malin di Kabupaten Merauke dari Komo sampai Digul kami tolak miras dalam bentuk apapun. Tapi lebih kedua untuk Bapak mencari makan di tempat ini, silakan saja, karena kami adalah Nusantara Kiti. Kami menjadi contoh sudah matahari terbit bagi Republik Indonesia. Saya anak bangsa kami. Saya tinggal di kompleks perumahan veteran. Bukan salah guna mengandung, tapi buruk nasib karena penjual miras. Jadi kalau ada alasan yang mengatakan bahwa dengan menjual miras saya menghidupi anak cucu, negeri ini kaya. Tapi hari ini mari kita buat sebuah regulasi bahwa kita membuat MOU untuk mendorong pasal demi pasal ini. Nanti kita orang pintar ada di depan sana. Ada dari Musamus, mereka nanti mengkaji dengan pemerintah daerah. Polisi itu juga harus ditambahkan dalam kewenangan ini. Siapa yang akan melakukan tindakan? Kami dengan Pak Bupati Freddy Gendre pada saat itu kejar orang di jalan-jalan, kita tangkap bawa ke sana, tidak ada penyelesaian. Kita musnahkan minuman, tidak ada penyelesaian. Tapi kalau negara hadir untuk menyelamatkan bangsa, saya pikir hari ini kita harus membuat sebuah regulasi. Hari ini lembaga masyarakat adat Malin Animha Kabupaten Merauke pemilik dusun ini menolak miras dalam bentuk apapun. Saya melanjutkan penyampaian dari Pak Ketua RMA. Tadi sudah datang ketemu dengan Bapak Kayo, dengan Bapak Wanggai, tetapi ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan sehingga titipan beliau tidak panjang lebar. Karena kami dengan paguyuban, para paguyuban lintas paguyuban dengan lintas agama, kami sudah menjadi sebuah kesatuan
yang begitu erat dalam kebinekaan, menjadi contoh bagi Republik Indonesia, memberi sumber matahari kebangsaan untuk negara ini. Terima kasih. Rapat tentang penanganan dan antisipasi miras itu dari tahun ke tahun. Rapat seperti ini tidak pernah penyelesaian miras itu dia berakhir. Ya, ini realita yang terjadi. Dan di sini saya pribadi menganggap bahwa miras yang terjadi di Kabupaten Merauke ini, khusus di sini ini adalah proses pembiaran. Kita sudah bilang membuat miras, pada miras, tetapi miras ini tetap akan berjalan terus. Antara minuman berlabel dengan minuman lokal itu nilainya sama. Dari dua sisi yang berbeda tapi nilainya sama. Pasti minum ya sama-sama mabuk. Gitu. Dan yang kemudian ini masukan saran bagi untuk saya kepada pemerintah daerah, para pihak kepolisian, TNI dan Polri, bahwa kalau kita mau pemberantasan miras, bukan hanya kalian saja, tetapi bagaimana pendekatan persuasif kepada masyarakat. Kita mengundang semua OKP yang ada. Kalau OKP yang turun tangan pasti semua bisa. Karena gerakan pemuda adalah gerakan revolusioner untuk bagaimana merubah semua kebijakan, menggeser semua hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Jadi kesempatan ini masukan saja. Besok kalau memang rencana program miras, undang dari semua OKP yang ada, supaya kita bisa sama-sama saling mendukung untuk pemberantasan miras di Merauke. Jadi ini kebanyakan yang terjadi proses pembiaran. Jadi kemarin ada yang bilang bahwa sudah tutup, tapi saya nyata kemarin saya di situ ada yang bilang, mungkin tadi saya dengar ada yang bilang bahwa ke sana nanti tunjuk identitas, tidak ada itu 33 saja tidak ada tuh. Ya, saya sudah masuk di 33 tidak ada. Begitu. Jadi hal ini kalau bisa antara Milo dengan minuman berlabel, kalau bisa ada kebijakan supaya kalau orang yang menjual Milo bisa diperdakan untuk melegalkan juga minuman Milo. Jadi kalau kita mau pemberantasan miras tidak bisa. Kalau dalam hal ini juga bisa menjadikan pemasok terbesar di Merauke itu bosnya Charles Komar itu kalau bisa ada dia di sini. Sebenarnya bisa bebas sendiri. Ya. Ini kita bicara masalah harapan masa depan bangsa, anak bangsa sudah menjadi generasi yang baik. Charles Komar kalau bisa ada dia. Jadi mau saya tambahkan 3 menit ya. Terjadi proses pembiaran pelanggaran HAM terjadi terbesar itu bukan karena orang angkat senjata tembak orang, tidak, tetapi sistem pembangunan karakter secara sistematik dan sistem terstruktur adalah melalui jalur miras itu. Itu saja. Terima kasih. Harapan saya ke depan Charles Komar juga dihadirkan di sini supaya kita sama-sama selesai. Kalau bisa hadirkan kejaksaan semua. Terima kasih. Waktu yang tepat saya kembalikan. Ketika PON 20 terjadi pada tahun 2021 di Papua, itu COVID-19 Pak, kita berada di zona hijau. Selesai, merah lagi. Ini saya cuma baca di media sosial. Tadi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama juga menemukan fakta bahwa mencoba-coba untuk ngetes cari minuman keras itu nggak ada yang dijual. Tapi habis pun dijual lagi. Ini kira-kira yang bikin siapa? Kan bapak-bapak yang punya wewenang untuk hal itu. Tadi anak muda sudah menyampaikan, kalau menyelamatkan generasi muda bangsa ini, bermula dari bapak-bapak inilah. Tulisan bapak itu sangat penting. Kali masa yang akan datang kita dihadapkan dengan beberapa dimensi Pak. Coba lihat hari ini Pak Dr. Wanggai. Kira-kira yang baca buku dengan yang pegang HP lebih banyak mana? HP dan yang di HP itu adalah TikTok. Semua yang lucu-lucu, yang tidak memberikan nilai dalam nilai-nilai agama bahkan kepentingan bangsa negara tidak ada. Kan dibikin kita ketawa saja. Apalagi Pak kalau sudah mabuk, lewat semuanya. Tadi Dr. Wanggai menyampaikan bahwa
Ada dilema di zaman modern ini, pekerjaan seksual itu menjadi modern. Ditemukan beberapa anak cewek-cewek yang cantik yang memegang HP yang mahal-mahal itu bukan dari hati kerja keras, tapi karena omong. Faktanya, ketika ditanya, dia bilang, kawan, kok hatimu bisa bagus? Dia bilang, oh, tahu caranya. Besok ke sekolah bawa tas dan pakai baju ganti. Nanti saya antar. Pulang sekolah, lepas pakaian seragam, pakai baju ganti, ketemu omong. Selesai, Pak. Nah, kehadiran kita sebagai tokoh agama, sebagai tokoh bangsa, sebagai pengambil kebijakan, sudah saatnya Pak dipikirkan. Negara memberikan sebuah statement. Pemerintahan 20 tahun 30 mendatang itu adalah tergantung pemudanya hari ini, tergantung pemuda kemarin hari ini. Kalau baik hari ini pemudanya 30 tahun mendatang, 20 tahun mendatang itu bagus, Pak. Iya. Itu kira-kira hal yang terpenting, dan saya sependapat dengan saudara saya dari pakar hukum Musamus bahwa membuat perundang-undangan dan hukum itu harus bertahap. Terakhir Pak Tony, saya kasih gambaran, Pak Tony lebih paham bahwa urusan minuman keras itu dalam kitab suci Al-Quran itu gambarannya begini Bapak-Bapak semua. Pertama, la taqrabus sholat wa antum syuqara. Jadi dulu orang yang sholat itu kenapa tidak dibenarkan untuk minum arak? Karena kalau dia mabuk itu tidak mengingat apa yang dia baca, bahkan dia tidur. Kalau minum pada jam 12 malam itu sampai subuh tidak sadar, sehingga dia tidak sholat subuh. Itu faktor yang di dalam Ramadan kita. Kemudian yang kedua, baru mengikat kepada sesuatu yang menyidir. Innamal khamru wal maisir. Terakhir di situ disebutkan min amalis syaitan. Ya, jadi kata Allah, kalau kamu minum, main judi dan lain-lain itu adalah perbuatan setan. Belum bilang. Baru dikata-katanya itu perbuatan setan. Nah, terakhir baru divonis minuman yang beralkohol itu sedikit atau banyak haram hukumnya. Sehingga memang di Papua ini harus berproses, Pak. Kita sudah sampai pada proses yang mungkin yang ketiga ini. Tadi dari pakar hukum menyampaikan dari teman-teman pemuda bahwa sudah saatnya kita mengambil tindakan. Bagaimana untuk menyelamatkan generasi muda yang akan datang? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan lagi, tidak ada perdebatan lagi dalam hal menolak miras ini, seperti itu. Namun yang kemudian yang ingin kami tanyakan kepada mungkin dari hati ke hati ini, kira-kira kepada penegak hukum ini, setelah serangkaian produk undang-undang yang ada, produk hukum yang ada dalam penegakan miras, kira-kira bagi bapak-bapak dari TNI dan Polri, kira-kira ini ada tantangan apa, ada masalah apa sehingga penegakan miras ini belum bisa dijalankan secara sempurna. Artinya kalau kemudian kita melihat bahwa kewenangan penegak undang-undang ini besar, barang bisa masuk ke sini kan tidak mungkin tiba-tiba masuk. Ada upaya-upaya pencegahan di luar sana, mungkin dari kapal masuk bisa dicegah di luar sana sebelum masuk. Ini kan semua punya kewenangan di wilayah situ. Ya ini mungkin saya ingin tanyakan kepada penegak hukum, kira-kira masalahnya apa gitu. Sudah ada produk undang-undang tapi masih ada pula yang masuk bisa tembus seperti itu. Demikian, terima kasih. Untuk kita di Merauke khususnya, kejadian-kejadian yang disebabkan dipicu dengan minuman keras, mabuk itu kebanyakan dari minuman lokal. Karena untuk yang berlabel ini orang-orang tertentu banyaknya. Kami dicegah beberapa kali bukan orang-orang tertentu, tapi orang-orang biasa saja. Bahkan masih baru saya kurang dari bulan ya, dari Putih mobil saya juga dipukul kayak lain. Nah ini kalau dikembalikan ke yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi,
kultur bagaimana, saya kira banyak hal yang harus kita tinggalkan kalau merugikan walaupun begitu siapa. Saya bukan membolehkan yang berlegal bukan. Ya, tapi kalau kenyataannya yang ada di Merauke yang saya rasakan dan banyak masyarakat bicara juga, baik wilayah Kuda Mati maupun di wilayah Yoba sana dan di tempat yang lain itu dari minuman lokal banyak. Nah sekarang kira-kira bagaimana sekarang untuk menyelesaikan hal itu? Nah kemudian kalau untuk menghilangkan miras ini, saya kira tidak terlalu susah, walaupun tidak mudah. Yang penting sekarang pemerintah mau tidak. Karena pemerintah punya kewenangan dan kekuasaan dan juga ada Forkopimda. Kita dapat melihat contoh waktu Gubernur Bang Yos di Jakarta sempat juga hilang itu. Karena apa? Pemerintahnya mau. Nah sekarang pemerintah mau atau tidak? Kita sebagai tokoh agama mungkin dari faktor niatnya untuk masyarakat jangan sampai hal itu juga dilakukan oleh masyarakat. Kami para tokoh agama dari semua agama selalu menyampaikan untuk dilarangnya dan sanksinya tentang minuman keras dan akibatnya, selalu menyampaikan hal itu. Jadi kalau untuk melarangnya, tokoh agama juga berat. Apalagi kalau tempat yang sudah terjadi pemabukan untuk kita usir mereka, larang mereka, kita bunuh diri namanya. Nah seperti itu. Nah untuk saya pertanyaan singkat dari saya, bagaimana pemerintah mau dengan tidaknya hal ini? Karena kita juga tidak terima waktu beberapa bulan yang lalu atau mungkin sesuatu yang lalu, atau perpu atau peraturan apa dari pusat dikecualikan untuk wilayah timur ini, termasuk mungkin Papua dengan NTT. Sedangkan masyarakat Papua bukan masyarakat pemabuk, saya juga merasa tidak enak sebetulnya dengan hal itu yang dari pusat itu. Bisa anggapnya kita ini pemabuk semua sehingga mungkin dikecualikan untuk Papua dengan NTT seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kami pernah juga di Fakultas Hukum mahasiswa buat kajian tentang miras ini. Kita undang dari Satpol PP, dari pengadilan, dari kejaksaan, tapi sama aja outputnya nggak ada. Nah yang saya tanyakan, output dari kegiatan ini sebenarnya apa? Karena dari di sini ya, rapat koordinasi kelompok kerja agama MRP dalam rangka pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan. Berarti di sini tidak ada tidak ada ketegasan bahwa miras ini ingin dihapuskan seperti itu. Terima kasih. Dari mahasiswa Islam di Merauke, bahwa memang benar sekali kita bukan baru satu kali kita bicara mengenai ini, sudah tidak tahu mungkin sudah 15 atau 16 kali. Dan kita bersama dengan Kementerian Agama, dengan FKUB, dengan Bupati, dengan pemerintah, dengan polisi, tentara, semua kita sudah banyak bicara. Tetapi ya kita tetap begitu saja, tidak ada perubahan yang terlalu nampak di dalam kehidupan kita. Menyusunatan orang mabuk banyak, baku pukul sampai ya, lain tabrak mati dan lain sebagainya, itu semua karena miras. Ya saya pikir dari hasil pertemuan kita di sore hari ini, mungkin kita terbitkan sebuah rekomendasi yang kita sampaikan ke Pak Bupati, langsung ada edaran dari Bupati untuk dilaksanakan untuk actionnya di lapangan dalam rangka menyongsong Natal dan Tahun Baru. Ada beberapa item tadi Bapak Ibu saudara-saudara sudah sampaikan, tetap juga para narasumber yang menyampaikan kepada kita, saya pikir itu sangat bagus yang kita bisa buat dalam sebuah rekomendasi dan kita sampaikan ke Pak Bupati. Lalu mungkin Pak Bupati dari pemerintah daerah menentukan sebuah kebijakan untuk kita laksanakan dalam rangka menyusul Natal sampai dengan Tahun Baru. Ya kalau kemarin di PON sudah berhasil, mudah-mudahan di Natal Tahun Baru juga kita bisa kurang ketemu orang mabuk di jalan. Amin. Karena ya orang mabuk itu sangat mengganggu perayaan Natal berlangsung dan lain sebagainya. Banyak hal yang timbul akibat miras. Jadi saya pikir kita kalau hanya bicara-bicara terus tidak ada ini, pasti tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Tapi ya tadi Bapak Kasat Narkoba saja bilang bahwa polisi saja sampai bingung, mereka membuat tindakan nanti kena pelanggaran HAM lagi dan lain sebagainya. Karena kebijakan ada di pemangku kebijakan di pemerintah daerah. Jadi ya saya pikir kita tidak usah tebang pilih, tetapi kalau bisa kita kasih sama rata.
kebijakan yang keluar atau ada semacam revisi yang keluar itu untuk dua-dua miras yang lokal dan berlabel semua harus sama. Karena dua-duanya ujungnya kita marah dan ditingkat. Sekarang jangan salah ini, orang-orang yang kita anggap masyarakat kecil juga mereka minum berlabel. Karena kita biasa ketemu bukan pemain tetapi kita biasa jumpa dengan mereka. Mereka sudah jarang minum kopi juga, ini masalah harga diri juga. Jadi mereka berlabel. Hifas dan teman-temannya di area situ. Jadi saya pikir benar sekali apa yang Bapak Kasat sampaikan dan ada semacam hukuman jerah yang diberikan kepada baik pengedar maupun yang pemakai yang bisa bikin dia kapok ataupun sadar akan apa yang dilakukan. Ya, dan saya agak sedikit keberatan kalau kita selalu pakai alasan kultur menjadi tameng untuk kita bilang karena sop itu bikin kita para anak bisa jadi pejabat karena jual sop. Lalu acara adat peminangan itu harus menyusul di kepala. Kopi ekor tidak bisa masuk ke kepala, itu makanannya. Ya, jadi satu terakhir saja dari pertemuan ini mungkin apa yang sudah disampaikan semua kita buat jadi sebuah rekomendasi dan serahkan ke Bang Bupati untuk diturunkan sebuah kebijakan untuk kita terapkan di masa Natal sampai dengan tahun baru. Terima kasih. Baik, hormat Pak Timotius Keburan. Dari diskusi kita panjang, saya catat ada 3 hal yang menjadi kesepakatan kita yang bisa menjadi rujuk untuk rekomendasi kepada pemerintah dan menjadi rekomendasi bagi kita semua sebenarnya. Yang pertama bahwa rapat koordinasi ini tadi dalam diskusi menyepakati bahwa Perda nomor 8 milik Pemda yang terkait miras itu harus direvisi. Dan revisi ini melibatkan semua pihak termasuk ya karena ada Universitas Musanus juga melibatkan OKP pemuda untuk bisa menindaklanjuti. Inisiatif bisa datang dari Pemda kalau dalam konteks perubahan regulasi di daerah. Itu bisa inisiatif DPR. Usulan diajukan oleh pemerintah daerah, dan inisiatif juga bisa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengajukan ke pemerintah daerah sebagai draft perubahan. Ya, itu kalau dalam konteks perubahan. Jadi bisa diinisiatif. Bapak itu bisa lanjutkan diskusi lain terkait dengan tema kita buat workshop terkait revisi Perda nomor 8. Isinya apa nanti Bapak Ibu diskusikan. Itu berarti rekomendasi kesepakatan kita yang pertama. Yang kedua, rapat koordinasi menyepakati bahwa perlunya dikeluarkan surat edaran atau keputusan Bupati terkait pelarangan minuman beralkohol, penjualan dan pendistribusian untuk masa waktu memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Itu yang kita. Itu juga kesempatan untuk perguruan tinggi mulai melakukan kajian perubahan perilaku apa yang terjadi di masyarakat ketika semua toko apa minuman ditutup, fenomena apa yang terjadi, perilaku baru apa yang terjadi, itu bisa dikaji juga, ya, itu juga penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, rapat koordinasi menyepakati bahwa perlu upaya penyelamatan generasi muda, pemuda, ya, generasi muda Kabupaten Merauke secara khusus suku bangsa Maring ya di sini karena penyelamatan hari ini menentukan mereka di. Kalau kita tidak tangani hari ini nanti 10 tahun kita ikut. Ya. Tugas MRP mengingatkan kita semua. Sebagai MRP kita sudah mengingatkan, kita sudah kasih tahu. Jadi kalau besok orang Maring terjadi sesuatu, bapak-bapak di sini dan semua yang menduduki jabatan bertanggung jawab terhadap itu. Dan kita sudah ingatkan bahwa ini bahaya. Generasi muda menjadi tanggung jawab. Kita sudah ingatkan, dia jangan salahkan MRP lagi. Kita sudah sampaikan. Itu tanggung jawab kita, tanggung jawab moral. Saya ingin memberikan masukan kepada kita sekalian. Beberapa model penanganan. Sebenarnya efek miras ini secara langsung ya penjualan dan pembelian. Tetapi itu bisa terjadi oleh sebab-sebab lain. Sebab lain misalnya kawasan. Bila perlu, ini kan kita mendorong perubahan perilaku masyarakat. Yang biasa minum di pinggir jalan menjadi tidak minum di pinggir jalan. Caranya bagaimana?
Kita menetapkan batas nilai-nilai bebas miras di dalam kota, tempat-tempat mana yang boleh minum dan mana yang tidak boleh. Jadi untuk menciptakan perilaku baru, aturan hukum yang kita buat itu menciptakan perilaku baru. Kalau kita mau membuat perilaku baru dari masyarakat kita, yang sembarangan, yang tidak teratur menjadi teratur, dan memang hukum itu harus memaksa supaya terjadi perubahan perilaku baru. Dan untuk masyarakat adat itu tidak statis, tidak mati dan tidak boleh. Kalau adat itu merasa itu adat itu rugi, ya kita rubah. Dulu orang kan tidak pakai pakaian, adat berubah menjadi dari kulit kayu, dari kulit binatang sampai sekarang jadi kain wol. Itu berubah, perubahan budaya. Jadi budaya itu tidak mati, jangan bertahan sesuatu yang buruk dipertahankan terus. Ya, tidak boleh. Ya, saya pikir itu hal-hal penting yang harus diingat. Kadang-kadang orang adat selalu bahwa tidak boleh ini dan tidak. Budaya berubah dan harus budaya yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalau yang tidak bisa bertahan hancur habis. Kalau mau tetap bertahan habislah generasi kita. Nah, ini prinsip-prinsip kita dan sebagai moral dan kita sekalian sebagai tanggung jawab moral kita sebagaimana konstitusi yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Hal lain, saya sedang membina anak-anak usia 10 sampai 13 tahun, 13 sampai 18 tahun di kawasan yang memang basis-basis minuman keras dan ganja di Jayapura. Jadi kita rebut anak-anak, kita latih mereka, kita menyiapkan fasilitas bola kaki, mereka latih secara dasar jadi semacam skala komunitas sepak bola. Nah, kadang-kadang dalam kebijakan daerah kita lupa terhadap bentuk-bentuk fasilitas-fasilitas umum bagi anak-anak, remaja, pemuda. Nah, sehingga mereka mau menyanyi karaoke saja mahal, terpaksa ikut om. Kita lupa, kita tidak siapkan fasilitas-fasilitas itu. Saya lihat di Samarinda, toko-toko mempersiapkan fasilitas alat musik dan lengkap, anak-anak sekolah dengan grup-grup siapkan, tinggal datang dan mereka. Jadi ada aktivitas bagi fasilitas bagi generasi muda supaya mereka tidak terbawa terhadap. Itu juga mungkin kadang kita lupa. Itu salah satu cara selain tadi yang kita bicara soal pengingatan miras, tapi hal aspek-aspek lain yang menurut ada itu juga jadi penting. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Ketua Tim Majelis Rakyat Papua kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Merauke dan semua pihak yang sudah hadir pada siang hingga sore hari ini dan diikuti dengan tekun baik. Tidak lain dan bukan yang kita bisa bicarakan, tapi hanya satu tujuan, bagaimana kita menyelamatkan generasi muda kita bagi kemaslahatan bangsa ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya sesuai dengan syariat Islam dimohon kepada agama sahabat kiranya dapat menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan wa ni'ama yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Menghancurkan tekanan sosial ke masyarakat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga pertemuan ini menghasilkan petunjuk yang Engkau ridai ya Allah. Semoga pemerintah daerah dapat terbuka pintu hati mereka untuk menerima kami, untuk memberikan usulan-usulan yang baik. Yang perlu digarisbawahi, pada tahun 2021, MRP telah mengeluarkan surat keputusan MRP nomor 4 tertanggal 3 Maret 2021 tentang pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obat terlarang lainnya, yang memutuskan bahwa MRP menyatakan menolak usaha produksi dan pemasokan
serta peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan obat-obat terlarang lainnya di Provinsi Papua. Kedua, mengamanatkan kepada Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Wali Kota seprovinsi Papua untuk mencabut izin usaha minuman beralkohol di kabupaten kota seprovinsi Papua. Kepada Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Wali Kota seprovinsi Papua diamanatkan agar melibatkan pemangku kepentingan dalam masyarakat, antara lain lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga perempuan, serta organisasi solidaritas anti minuman beralkohol dan narkotika, serta obat-obat terlarang untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan penetapan ini.